PMH, MIS, MUS, Al-Anwar, Al-Amin, itu semuanya masuk ning gone MGS. Santri salap itu dianggap tidak bisa apa-apa. Itu ya. Mergawe gak iso, Apa gak iso? apa-apa gak iso. Seperti Pak Tip, kabarnya Pak Tip? Alhamdulillah baik. Semoga kebaikannya juga ikut merentek ning gone sing takok. Sing takok. Amin, amin, amin. Berarti jenengan di Sarang tahun pinten, Pak? 95. 95. Walah, berarti masih urung reformasi, Belum, masih belum krisis. Urung krisis ya. Jadi 99 lah, mulai mendekati 98, 9 itu mulai mendekati krisis. Dan yang menurut saya ini termasuk yang mungkin secara umum Pondok Sarang itu sama dengan pondok-pondok yang lain seperti Langitan, Loso, Lirboyo, itu sama secara umum karena memang yang digeladi sana adalah kitab-kitab kuning, kitab-kitab salaf terbawa oleh suasana-suasana yang memang di sana itu khususnya para masyayikh itu semuanya turun gunung. Turun mengajar semua ya. Mengajar ke semua dan sangat profesional. Meskipun itu keluarga asli Sarang, semuanya ikut mengajar juga. Semuanya ikut mengajar. Artinya di Sarang itu kan yang menjadi basis utama ketika masuk Sarang itu kan MGS. MGS. Kepanjangannya? Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah. Itu sebagai penopang, sebagai induk dari semua pondok pesantren. Oh, MGS itu ya. Dan itu berarti wahana untuk bercampurnya belajar kitab. Satu lembaga. Berarti MGS itu dulu kelasnya ada sampai kelas berapa? Mulai dari MI kelas 2. Oh, hitungannya MI. MI kelas 2 sampai aliyah. Sampai berarti berapa tahun nih? Ya, mulai tinggalnya dia masuk kelas berapa? Naik kelas 2. Ya, kelas sampai 2 kelas 6 berarti 4 tahun. Ya, 4 tahun. 4 tahun. Kemudian MTS 3 tahun berarti 7 tahun. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi 10 tahun. Baru selesai. Ya, itu kalau dimulai sejak awal. Tapi kan ada yang memang dia berangkat ke Sarang itu sudah punya modal, sehingga dia langsung masuk kelas 3 sanawi, kelas 2 sanawi, minimal mulai alfiyah kelas 2 sanawi. Berarti untuk jurumiyah sendiri paling dasar dipelajari di madrasah? Di madrasah. Di MI-nya? Di MI, kemudian sanawi, kemudian aliyah. Sanawinya masuk ke Imriti berarti? Atau Sanawi mulai Imriti. Imriti, alfiyahnya di? Alfiyahnya di sanawi juga kelas 2 dan kelas 3. Nah, di aliyah wis pakai Juman. Wis di atasnya ya, pakai kitab-kitab besar lah. Ya. Kitab-kitab yang memang. Dan keunikan dari Madrasah Ghazaliyah itu katanya ceritanya itu memang diwakafkan untuk keilmuan sing berbasis salaf. Jadi rata-rata yang masuk ke situ kok punya seperti dalail atau lainnya, atau punya pengen jaduk lah. Nah, pengen jaduk itu biasanya tidak kuat. Berarti sing meligi khusus belajar ilmu alat, kitab kuning, belajar ilmu pondok murni lah. Keguyuban para masyayikh itu yang mungkin solid mereka. Selama ini belum ditemukan. Mulai dulu Mbah Mun, Mbah Him, Mbah Fakih, dari semua pondok-pondok pesantren itu semua masyayikh itu semuanya turun lapangan.
Artinya sementara perekrutan guru itu sesuai kapasitas murid yang masuk nih MGS. Semakin banyak, maka semakin banyak perekrutan guru. Dulu berarti santri ini mencapai berapa jumlahnya, Pak? Sementara kalau saya di MUS waktu itu, Ma'hadil Ulumi Syar'i, itu putra dan putri itu mencapai 1.500. Wih, banyak berarti. Berarti banyak ya. Kalau Anwar dulu saya dengar itu sekitar 2.000 lebih putra-putri. Putra-putri ya. Ya. Nek menurut jenengan ini, ketika ngomong sarang, itu koyok keramatnya wah tinggi lah. Itu memang faktor dari apa? Memang Mbah Mun itu sosoknya memang kewaliannya luar biasa atau salah memang... satunya gitu, salah satunya Mbah Mun itu orangnya kan sangat syafaqoh semua kepada siapapun. Gitu ya. Rasa sayang ini murid, saya sayang ini masyarakat, dan bahkan orang-orang elit juga beliau sangat terbuka Gitu ya. pada siapapun. Artinya tidak membatasi. Karena memang Karena sudah pengalaman betul. Tokoh yang termasyhur di luar kan Mbah Mun. Sementara karo Mbah Abdur Rahim, Kiai Haji Abdur Rahim Ahmad itu kan kiai-kiai sing memang karo Gusti Allah diplot untuk khusus kiai balah kita. Ya. Mbah Fakih Pondok Mis. Pondok Mis. Putrane Mbah Imam. Mbah Fakih Imam itu putrane Mbah Imam. Dan di MGS itu tidak pandang bulu, artinya sama rata peraturan juga ya. Artinya ketika dia sudah kena peraturan MGS, maka tidak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Gitu ya. Ada hal, ada apapun tidak terganggu. Gitu ya. Karena peraturan MGS itu lembaga yang independen. Sing tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dia punya kebijakan secara mandiri kepada semua pondok, sebenarnya pondok-pondok yang selain seperti PMH, MIS, MUS, Al-Anwar, Al-Amin, itu semuanya masuk nih MGS. Tapi setiap pondok juga punya SP namanya takhasus lah, namanya takhasus ya, sing khusus kanggo persiapan ning MGS atau MGS. Memang karena terbentur oleh keadaan biaya karena dia hanya masuk pada takhasus. Oh gitu. Jadi sangat disayangkan kalau mondok di sarang itu nggak sampai tamat aliyah itu sangat disayangkan. Berarti rata-rata di sana kalau sudah tamat aliyah wis ahli kitab betul. Sekarang ya, yang tenar kan yang sana yang dikenal kan memang hafalan. Itu menjadi wajib hafalan, kedisiplinan. Semuanya guru mas saya itu disiplin. Jadi saking oleh welasene murid itu sesuatu yang tidak penting itu dilarang, hanya untuk khusus nangani nih murid. Apalagi Gus Naji itu putrane Mbah Mun. Sangat disiplin itu. Disiplin. Dalam mendidik seorang murid itu bener-bener piye carane murid itu ana sinergi karo guru. Tapi versi Gus Naji ya, Gus Naji itu memang secara mulai taklim muta'alim memang sangat dipraktekno. Gimana muasyarah karo guru, muamalah karo murid. Mengapa kita harus mondok ke sarang? Katakanlah kalau anaknya kiai, orang yang sudah pernah mondok maklum, yang dicari adalah pondok sarang. Tapi bagi orang yang belum pernah mengerti tentang pondok dan lain sebagainya, mengapa kita harus mondok di sarang? Ya karena sarang itu memang basis dalam menekuni keilmuan secara kitab kuning. Ya. Sehingga walaupun dari keluarga yang memang tidak dari pondok pesantren, tapi dia sudah kenal. Itu ya. Sarang itu memang dikenal
dengan pendidikan yang memang dididik menjadi santri yang benar-benar bukan hanya menggeluti kitab kuning, tapi gimana caranya mengaktualisasikan kitab kuning dalam kehidupan. Gitu ya. Metode dakwahnya secara benar. Ketika di masyarakat. Apalagi dulu pas saya ke sana itu kan pertama kali putranya Mbah Him, Gus Said itu turun dari Mekah. Langsung ikut ngajar juga. Itu langsung, itu otomatis. Tapi metodenya pas waktu itu memang sangat seperti dalam pendidikan militer. Seperti militer. Militer. Sangat disiplin. Sangat disiplin. Apalagi kalau dalam hal musyawarah. Hafalan dan musyawarah itu menjadi ikon. Sehingga sebelum dia ada undangan dari mana, itu persiapan sangat maksimal. Sangat maksimal ya. Wis sudah persiapan dulu. Iya, Semacam undangan Basil Masail itu ya. Sebelumnya digeladi dulu untuk mencari dikon orang sih gak iso ngomong dipaksakan ngomong. Karena musyawarah memang dibutuhkan wong-wong yang punya keahlian dalam berbicara. Iya. Sehingga beliau itu gimana caranya anak-anak ini bisa menjadi karena pada waktu itu memang singone wong musyawarah itu memang Sarang pada waktu Gus Bah. Iya. Itu sekarang yang tenar Gus Bah. Ya, Gus Bah. Sekarang tenar. Diviralkan oleh para Ya, YouTuber itu. Iya, viral. Ya, untuk menjadi keinginan berangkat ke pondok itu harus dimulai dari mengkampanyekan dari TPQ ke TPQ dulu. Dari masyarakat dari desa itu di desa. masing-masing. Karena ini basis seorang anak bisa punya keinginan ke pondok itu karena dari TPQ itu gimana. Kemudian setelah TPQ ini sudah keluar dari TPQ, mengawal anak gimana anak ini bisa potensi sing ono itu bisa terungkap disalurkan lewat pondok pesantren. Ya ini semua pondok, menurut saya semua pondok itu seperti langitan atau itu sama lah, sama. Tapi yang beda kan hanya metode yang beda. Tapi tetap intinya visi sama, dan misinya tetap sama. Piye carane dalam menghadapi suasana, dalam menghadapi era sing ini. Tapi kita tetap tidak meninggalkan ninggone kitab kuning itu benar-benar menjadi pijaan. Pijaan untuk berdakwah, pijaan untuk bermasyarakat, dalam bernegara dan lain karena sebagainya. semuanya itu sudah di ninggone kitab kuning, semuanya kan sudah dijabarno, tinggal gimana mengaktualisasikan kitab kuning dalam kehidupan. Yang paling penting ini bukan saya dari alumni Sarang kemudian terlalu mendewakan Sarang, tapi bisa dibuktikan lah. Dibuktikan memang Sarang itu ditunggoni wong-wong sing punya keilmuan dan keikhlasan sing yang tinggi. Iya. Tapi apa artinya pondok sing besar, tapi nilai keikhlasannya oleh gatek ning gone murid, ning gone santri itu menjadi prioritas. Koyo aku luwih mangat aluk lesu santriku jek urung wareg. Jadi selama yang saya kenal selama 5 tahun di sana memang bukan main itu. Hati, jiwa dan pikirannya hanya untuk ditasarufkan, diwakafkan untuk santri. Sehingga santri ada sinergi antara kiai dengan santri karena keikhlasan itu loh yang menjadi sambungnya hati, sambungnya ilmu. Sehingga ilmu ini iso dianggap ilmu sing manfaat. Ya. Terus pesannya yang terakhir? Ya pesannya kepada semuanya, khususnya sing di wilayah Bojonegoro ini kan sudah banyak kan alumni Sarang sangat dari menyebar di seluruh Indonesia.
khususnya di Bojonegoro kan udah banyak. Artinya masyarakat pun sudah tahu lah Pondok Sarang dengan kualitasnya, dengan keilmuannya itu sudah tahu. Tinggal gimana sebagai seorang tua mengarahkan anak, memberikan motivasi agar anak itu terpancing untuk ke pondok pesantren. Soal mau pondok kemana terserah lah. Yang Yang pondok penting dulu lah. Agar kita selamat dengan keadaan sing ini ki, tempat sing paling selamat untuk di zaman ini ki ya pondok Pondok pesantren. pesantren. Santri salap itu dianggap tidak bisa apa-apa. Itu ya. Mergawe gak iso, Apa gak iso. apa-apa gak iso. Tapi keberkahan ilmu itu nanti akan menjawabnya di ending Tuh. akhir itu ya. Artinya kita harus membuka pola pikir yang memang secara benar wong kabeh rezeki kabeh sing ngatur ekonomi semuanya Tidak akan meleset lah. meleset. Jadi tidak akan meleset. Yakin Ya. sesuatu sing apik kalau tidak dipaksakan itu sesuatu itu tidak akan mesti Kan tadi apik. akan selalu menebarkan keapian.